Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Mem Dr. Haji Dinas Siti Sakir SPDPD selaku dosen pengampu mata kuliah entrepreneurship dan teman-teman kelompok saya yang saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan atau menjabarkan proposal rencana usaha dari kelompok kami. Baik, sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Aulia, selaku moderator dan pembicara pertama dari grup 1, dan anggota kelompok saya yang terdiri dari Patricia Raitarbun, Siti Samadia, dan Iga Rahman. Baik. Jadi untuk singkat waktu, saya akan memulai presentasinya. Dan yang pertama yaitu data usaha. Nama usaha dari Nama usaha dari kelompok 1 yaitu keripik pisang gamon dan jenis bidang usahanya yaitu bidang kuliner. Kemudian jenis produk dari usaha kami ini yaitu keripik berbahan pisang. Dan untuk lokasi usahanya, rencana kami akan mendirikannya di Jalan Jepang Raya, tepatnya Kota Makassar. Dan untuk slogan usaha dari usaha kami ini yaitu susah untuk dilupakan. Dan yang selanjutnya yaitu dasar pemikiran. Next slide, Kak. Baik, belakangan ini kuliner yang sifatnya simpel dan inovatif serta memiliki varian rasa yang berbeda banyak diminati oleh berbagai kalangan seperti anak-anak, remaja, dan masyarakat umum lainnya, khususnya kuliner yang punya jajanan ringan atau cemilan. Nah, dengan melihat peluang tersebut, maka kelompok kami tertarik untuk mendirikan usaha di bidang kuliner yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan kuliner-kuliner yang lainnya. Dan kuliner yang akan kami tawarkan di sini adalah sejenis makanan ringan dan makanan ringan atau cemilan, yaitu keripik pisang. Dan untuk bahan baku utamanya, kami menggunakan pisang. Namun, yang membedakan usaha kami dengan usaha yang lainnya yaitu pada setiap porsi atau satu bungkus cemilan, pelanggan bisa merequest atau meminta 2 varian rasa dalam satu bungkus cemilan. Karena jika pada umumnya dalam satu bungkus cemilan itu hanya berisi 1 varian rasa, maka kami membebaskan pelanggan untuk merequest 2 varian rasa sekaligus dalam satu bungkus cemilannya. Dan selain itu, kami juga sangat memperhatikan tampilan pada kemasan keripik pisang ini seperti packaging dan desain logo. Dan tentu saja kami telah membuat desain logo khusus untuk membedakan bisnis kami dengan bisnis yang lain. Dan untuk penamaan bisnis kami ini, kami sudah sepakat dan berhenti terlebih dahulu, dan kami menjatuhkan pilihan dengan nama keripik pisang gamon. Karena kami sangat suka dengan nama bisnis yang lucu dan unik. Baik, mungkin itu sudah saya pada kali ini. Dan untuk pembicara selanjutnya, saya persilakan kepada Patricia Raitarbun. Saya persilakan. Baik, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan yaitu untuk target pasar dan strategi pemasaran. Jadi untuk target pasar pada usaha kami ini, kami peruntukkan untuk semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Kemudian untuk strategi pemasaran, untuk keripik pisang ini kami menggunakan slogan, yaitu susah untuk dilupakan. Yang kedua, promosi akan dilakukan melalui jaringan sosial media seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Adapun kami akan membuat pamflet untuk dibagikan melalui story, dan ada pembuatan akun Instagram khusus untuk usaha kami ini sebagai tempat kami untuk mempromosi, untuk tempat testimoni dan informasi lainnya seputar keripik pisang gamon. Kemudian komitmen pelayanan kami yaitu melayani sepenuh hati dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Next slide. Aspek sumber daya manusia. Untuk menjalankan usaha keripik pisang ini, kami akan mengelolanya secara bersama-sama dengan membentuk satu tim untuk proses produksi dan pemasaran. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Patricia. Dan Baik, selanjutnya adalah mengenai biaya produksi dan kebutuhan modal. Untuk biaya produksi sendiri,
perhitungan kami ini adalah untuk 50 bungkus per minggu. Jadi dalam 1 minggu produksi kami adalah 50 bungkus, sehingga untuk 1 bulan ada 200 bungkus keripik pisang ini. Nah, untuk biaya bahan baku diantaranya adalah untuk membiayai pembelian pisang, minyak goreng, dan varian rasa yang akan kami gunakan pada cemilan keripik pisang ini. Sehingga total untuk bahan bakunya adalah Rp220.000. Jadi setiap minggu akan ada 50 bungkus dan setiap bulan akan ada 200 bungkus dengan biaya bahan baku untuk persatuan produk itu adalah 4.400 dan untuk perhitungan 200 bungkus itu sejumlah 880. Selanjutnya mengenai kebutuhan modal. Next. Untuk kebutuhan modal sendiri, kami membagi menjadi 2 pembiayaan. Pembiayaan pertama disebut biaya investasi dan yang kedua adalah biaya operasional, dalam hal ini per bulan. Untuk biaya investasi akan kami gunakan untuk membeli barang-barang yang memang kami investasikan untuk jangka panjang dari produksi usaha kami ini. Di antaranya untuk membiayai pembelian wajan, irus, spatula, sendok, wadah, pemarut pisang, kemasan, mencetak logo, dan kompor gas dan LPG. Sehingga subtotalnya untuk biaya investasi adalah 768.000. Sedangkan untuk biaya operasional dalam per bulan itu, selain membiayai bahan baku, kami juga membiayai tenaga kerja, dalam hal ini adalah 1 orang, dan biaya pemasaran serta promosi. Totalnya adalah 1.530.000. Sehingga jika menjumlahkan kedua biaya ini, didapatlah total kebutuhan modal senilai Rp2.298.000. Terima kasih. Selanjutnya. Silakan kepada Ida Rahman. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, mengenai proyeksi pendapatan dan biaya, untuk penjualan per bulan, jika kita bisa memasarkan 200 bungkus, maka total yang akan didapatkan sebanyak 2 juta. Selanjutnya untuk biaya produksi meliputi bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dan promosi. Total biayanya adalah Rp1.530.000 dan diperkirakan keuntungan yang akan didapatkan sebanyak Rp470.000. Proposal bisnis ini sangat layak untuk dilanjutkan karena dari sisi analisis pengembangan usaha serta peningkatan potensi usaha dapat lebih cepat dan berkembang, serta dari prospek keuangan cukup menguntungkan dan memiliki prospek pasar yang baik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Dan mungkin itu yang bisa kami paparkan atau presentasikan mengenai isi dari proposal rencana usaha kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.